Ya, jumpa lagi sama gue Ferry Debon di channel T4C, Tech for Creative Indonesia, di mana di channel ini kita ngebahas mengenai gadget dan juga teknologi yang berhubungan dengan pekerjaan kita sebagai pekerja kreatif. Nah, di konten kali ini gue pingin sedikit berbagi pengalaman dan juga mungkin ngasih sedikit tips mengenai proses pembuatan dokumentasi event dan juga pembuatan after movie event. Sedikit disclaimer aja bahwa gue juga orang yang masih belajar, karena buat gue setiap hari tuh ada aja pasti hal yang bisa kita pelajari ya, hal yang baru. Mari kita belajar bersama, sharing bersama, dan semoga channel ini bisa memberikan manfaat buat kita sebagai pekerja kreatif. Nah, kantor gue sendiri itu namanya Creative Set Indonesia, di mana di sini kita punya dua divisi ya, event organizer alias activation management dan juga digital content creation. Salah satu daripada klien kita adalah PT Gudang Garam Tbk, dan kita lumayan sering menghandle event-event musik mereka, di mana di setiap project event baik itu indoor maupun outdoor, kita pasti akan melakukan dokumentasi event gitu ya, berupa foto dan video, baik itu untuk reporting maupun nanti dikemas dalam sebuah wujud after movie untuk dipublish di social media. Nah, kita mau sharing aja nih sedikit pengalaman pada saat kita ngegarap kemarin roadshow Gudang Garam Signature Time Out yang dimulai dari Agustus 2019 sampai kemarin berakhirnya itu sekitar bulan Februari 2020, pas banget sebelum pandemik. Nah, kita akan share sedikit tips based on learning yang udah kita kumpulin nih selama kita ngerjain beberapa project after movie event, dan kita juga pastinya akan ngasih lihat nih hasil after movie yang udah kita kerjain tersebut. Tips pertama yang mungkin gue bisa share adalah proper equipment. Kita harus make sure pada saat kita bekerja untuk paid clients gitu ya, dimana ada brand-brand yang involved dalam dokumentasi event kita, itu kita harus mempunyai equipment yang proper untuk melakukan syuting, baik itu kameranya maupun lensanya, juga lightingnya itu harus proper. Ingat, kita nggak perlu beli atau invest, kita cukup sewa aja. Apalagi sekarang juga harga sewa kamera maupun lensa kan juga cukup affordable gitu ya. Ini supaya kita make sure bisa dapetin footage yang bagus, footage yang maksimal, sehingga pada saat nanti diedit pun hasilnya bisa bikin klien very satisfied. Nah, sebagai contoh aja, pada saat kita kemarin melakukan dokumentasi dan ngumpulin footage buat after movie-nya, itu kita mendeploy 2 tim kameramen per titik untuk ambil video footage. Nah, yang satu menggunakan Sony A7 III, yang satunya lagi menggunakan Sony A6400. Nah, si Sony A7 III-nya itu kita nyewa, berikut juga dengan beberapa lensa yang bukaannya lebar. Nah, kenapa kita harus prepare dengan lensa yang bukannya lebar? Karena kebetulan kalau misalnya event kita itu berlangsungnya malam indoor, jadi harus bisa ngambil footage dalam keadaan low light. Nah, lensanya juga harus ada lensa yang focal length-nya bisa mengcapture at least medium shot, dikarenakan memudahkan pergerakan kameramennya pada saat kondisi venue sudah penuh dengan crowd. Tips yang kedua yang bisa kita berikan adalah kita harus make sure kita memiliki SDM yang cukup untuk mengcover footage taking gitu ya selama event berlangsung. Kalau misalnya kita kemarin kita deploy 2 tim kameramen, masing-masing memiliki 1 orang asisten untuk make sure semua rangkaian acara dan semua detail acara itu tercapture dengan baik. Nah, kita juga paham kalau misalnya tidak semua klien mau invest untuk membiayai 2 tim kameramen untuk liputan satu event. Nah, tips dari kita sih, apabila memang hanya bisa deploy 1 tim untuk melakukan coverage dan ngambil footage, make sure aja kita menguasai keseluruhan rangkaian acara dan make sure tidak ada yang miss, datangnya juga on time, dan make sure semua peripheral, semua detail mengenai event itu tercapture dengan baik di footage yang kita rekam. Tips yang ketiga yang bisa kita share adalah kita harus menguasai rundown, bukan hanya rundown acara, tapi juga rundown, loading, dan juga GR atau gladi resik dari performer yang akan tampil. Dengan hadir pada saat tim produksi melakukan loading dan juga artis sedang melakukan GR, kita bisa dapetin B-roll yang mantep-mantep gitu ya, untuk bisa memperkaya hasil editan finalnya nanti. Dan kita juga bisa ngambil shot properti-properti event, kemudian juga instrumen-instrumen yang akan digunakan oleh performer, dan juga dekorasi venue yang ada pada saat keadaannya masih kosong dan belum ada crowd. Itu pasti secara estetika hasil footage-nya akan lebih bagus dan pasti sangat berguna banget buat editan finalnya nanti. Plus kita juga harus mengamati titik lighting
Dan make sure nih kalau misalnya konser musik, apabila ada permainan laser, jangan diambil secara frontal karena itu pasti akan bikin sensor kamera jadi jebol. Tips yang keempat yang bisa kita share, untuk menambah soul daripada after movie event yang kita buat, kita harus coba untuk memberikan point of view berupa wawancara dari baik itu artis, organizer, ataupun juga pengunjung yang terlibat dalam event tersebut. Hal ini juga tentunya akan membuat terlihat adanya interaksi antara si event dengan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Nah, tips kelima atau tips terakhir yang bisa kita share mungkin adalah sedikit bereksperimen dalam editing. Nggak harus linear nih timelinenya, mungkin bisa maju mundur, mulai dari persiapan, masuk ke performance, masuk ke persiapan lagi, masuk ke interview, sehingga kelihatan lebih dinamis dan juga berbeda dengan after movie event yang lain. Oke, enough theories, mari kita simak langsung after movie Signature Timeout 2020. Event ini sifatnya sih sebetulnya positif, message-nya juga positif. Memang event ini tidak sifatnya roadshow dan tidak titiknya boleh dibilang eventnya dalam jumlah banyak. Pada saat eksekusi memang kita harus membagi tim. Daerah Subang itu tidak ada tempat yang bisa kita pakai buat event. Hanya ada satu, itu pun crowd-nya juga beda. Jadi memang kendala-kendala seperti itu yang menurut kami sebetulnya bukan kendala, itu challenge, tantangan. Kita ngerasain suasana yang berbeda ya dari biasanya. Kalau acara-acara signature itu biasanya outdoor. Nah sekarang acara signature time out itu di indoor, terus bar and lounge, jadi lebih intimate aja sih. Jadi kita lebih dekat sama penonton, terus konsepnya juga lebih santai juga. Bahkan ada sesi request, jadi kita minta penonton untuk memilih lagu apa yang harus kita mainin. Jadi experience-nya beda sih dari biasanya, dan kita seneng banget. Harapan kita untuk kedepannya, kita ingin buat yang lebih besar lagi, mungkin yang lebih konser, tapi konser yang lebih terkonsep gitu ya. Konsepnya itu pun mungkin
bisa di konsep yang bisa diaplikasikan di berbagai daerah gitu. Signature time out. Yes, we can.